dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun ini, dan saya Muhammad Irsal kembali menemani Anda di Santap Sahur dalam program Syiar Sahur yang insya Allah program ini dapat memberikan maslahat dan juga manfaat untuk kita semua. Dan saat ini saya sudah bersama Ustadz Darmawan Soleh. Ustadz, terima kasih telah bersama kami di Syiar Sahur NTV. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya, kita akan bahas tema menikah itu ibadah. Nah, pertanyaannya Ustadz, kenapa nikah itu menjadi ibadah, Ustadz? Nggih. Terima kasih. Saya sapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'da. Saudaraku, para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah, nikah itu ibadah. Pertanyaan yang tadi disampaikan sama Mas Irsal, kenapa nikah itu ibadah? Ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, maka perbuatan kita itu adalah bagian dari ibadah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu sunnahku, perbuatanku, perilakuku, kata Rasulullah. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap apa yang ku kerjakan, maka bukan bagian dari umatku, bukan golonganku. Sehingga alasan mendasar kenapa nikah itu ibadah, karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan kita renungkan adalah, bagaimana nikah itu benar-benar menjadi ibadah? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nikah agar benar-benar menjadi ibadah, trik yang pertama, niat nikah adalah lillah. Niat nikah murni karena Allah. Dalam realita nih, kalau kita lihat Mas Irsal, nikah itu ada orang nikah karena cantiknya, ada nikah karena ketampanannya, ada nikah karena hartanya, ada nikah karena pangkat dan jabatannya. Sebenarnya ini semua sudah diantisipasi oleh Rasulullah, bahwa orang menikahi seseorang itu yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Nah, ini rata-rata laki-laki ini, yang tua yang muda suka sama yang ini, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena limaliha, karena duitnya, karena hartanya. Nah, ini perempuan. Makanya laki-laki sama perempuan itu punya penyakit sama. Penyakitnya namanya penyakit mata, yaitu kalau laki-laki mata keranjang, kalau perempuan mata duitan. Punya penyakit mata. Ya dari ini. Dan rata-rata begitu. Siapa yang nikah karena hartanya, suatu saat akan direndahkan oleh Allah. Begitu pula siapa yang nikah karena cantiknya, akan direndahkan oleh Allah. Cantik ada batasan. Iya, kalau masih usia 25, 30, maksimal 35, insya Allah masih bisa terlihat kecantikannya. Kalau sudah 55, kalau nikah karena hartanya, iya, kalau pas posisi dia kaya, kalau pas posisi dia miskin, maka akan hilang. Rasulullah memberikan jalur agar kita benar. Kalau kita nikah, lidinia, pilih agamanya. Fatfar bidzatiddin taribat yatak. Pilihlah yang punya agama, pilihlah yang menjalankan agama, maka akan mendapatkan keberuntungan. Baik anaknya, baik keluarganya maupun karirnya akan dijaga oleh Allah. Kalau agama yang didahulukan. Ketika agama didahulukan, pada saat qabiltu nikah, saya terima nikahnya, dan seterusnya, niatnya harus benar-benar lillah.
Dalam sebuah hadis saya ingat hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tazawwaja lillah. Siapa yang nikah karena Allah? Kafa wa waqo. Allah cukupi. Makanya maaf anak orang-orang tua dulu nih, kalau kita lihat kakek nenek kita atau mungkin saudara-saudara kita yang tua, anaknya banyak-banyak. Ada 7, 9, 10, bahkan 12 kan begitu. Tapi maaf, walaupun anak 12 cukup kok. Kafa, Allah cukupi. Kenapa? Bekal niat yang benar, Allah cukupi semua kebutuhan di nikahnya. Ini janjinya Allah melalui hadis baginda Rasulullah. Kafa, Allah cukupi. Wawako, janji yang kedua, Allah jaga. Mana kita lihat, andai ada ndak begitu banyak. Orang tua dulu, walaupun maaf, ndak kenal pacaran, ndak kenal ta'aruf, dijodohkan rata-rata, tapi maaf, sampai meninggal dunia. Sampai kaki-kaki ini, sampai meninggal dunia baru ia pisah di dunianya. Artinya apa? Karena niatnya lillah, rumah tangganya dijaga oleh Allah. Tapi kita bisa lihat di sekitar kita, kalau rumah tangganya karena harta, banyak yang seumur jagung. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, na'udzubillah min dzalik, cerai. Tapi karena lillah, niatnya dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bagaimana rumah tangga biar bisa menjadi ibadah. Niatnya karena lillah. Ini trik yang pertama. Ya. Sebelum trik yang kedua, mungkin saya tahan dulu Ustadz. Siap. Ketika Ustadz tadi bicara soal dijodohkan oleh orang tua dan lain sebagainya, ini yang sulit adalah menjaga keikhlasan. Ketika mereka khawatir rumah tangganya akan tidak harmonis, terus kemudian khawatir rumah tangganya tidak berkahi dengan kebahagiaan dan lain sebagainya, berikut juga dengan rezeki yang mereka khawatirkan, begitu Ustadz. Memang itu realita kekinian. Saudara-saudara kita yang belum nikah, teman-teman kita yang belum nikah pada tahun-tahun ini atau mungkin tahun yang akan datang, maaf, banyak kekhawatiran seperti itu. Terlebih dijodohkan. Saya tidak kenal, saya tidak akrab. Bagaimana keharmonisan? Maaf, kalau betul-betul rumah tangganya itu hati diniati, ya Allah, saya nikah ini karena ingin ibadah kepadamu, ya Allah. Maka tatalah, aturlah rumah tangga saya. Saya yakin kok, walaupun awalnya dijodohkan begitu, insya Allah akan jadi rumah tangga selama-lamanya. Bukti konkret adalah orang tua kita terdahulu. Mayoritas dijodohkan, tidak ada yang pacaran. Baik, kita akan bahas trik yang kedua tadi yang Ustadz saya tahan. Tapi usai jeda kita akan kembali, pemirsa Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Rezeki yang Allah bonuskan. Setiap orang dapat rezeki. Tidak usah khawatir. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Yang bersama kembali bersama kami di Syiar Sahur NTB, masih bersama Ustadz Darmawan Soleh. Tadi saya jeda sedikit Ustadz terkait dengan kekhawatiran yang belum Ustadz jabarkan secara lengkap. Apa masih ada kekhawatiran-kekhawatiran lain yang mungkin bisa Pak Ustadz sampaikan untuk menepis kekhawatiran mereka-mereka yang sudah berumah tangga, Ustadz? Orang rumah tangga, problematika yang selanjutnya, yang kekinian bisa kita lihat adalah kekhawatiran persoalan ekonomi. Nanti takut makan dari mana, rumah dari mana, apalagi nanti punya anak, kan begitu. Buktinya orang tua kita anak 12, tidak ada yang khawatir tidak makan.
Ada trik yang paling sederhana saudaraku untuk menanggulangi hal itu. Mantapkan keyakinan bahwa dalam rumah tangga akan dicukupi oleh Allah. Bukankah banyak kita lihat dan itu real. Inilah keberkahan nikah, bahwa nikah itu ibadah. Ada yang laki saat nikah, lakinya tidak bawa apa-apa. Perempuannya pun tidak punya apa-apa. Saat nikah tuh dia punya anak satu bisa beli rumah. Anak dua bisa punya kendaraan roda 4. Anak tiga bisa beli tanah. Ada kan? Dan itu banyak di sekitar kita. Itu artinya apa? Ketika nikah Allah kok yang ngatur rezeki. Kalau seorang perempuan saat masih sekolah bahkan saat masih kuliah, rezeki Allah titipkan sama orang tuanya. Tapi kalau sudah nikah, rezeki ada yang Allah titipkan lewat suaminya, ada yang Allah titipkan memang lewat dirinya sendiri karena sebagai wanita karir misalnya. Yakinlah dicukupi oleh Allah. Mana dasarnya? Kita buka firman Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas bumi, tidak ada makhluk yang merangkak di atas bumi, tidak ada makhluk yang terbang di atas bumi, terkecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Ini janji Allah. Yang penting manusia mau bekerja, beribadah duluan, bekerja kelanjutannya, berangkat pagi, pulang malam. Kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Ya kebalik. Kaki jadi kepala, kepala jadi kalau kaki. itu nggak jadi kerja nanti. Makanya kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Jangan kaki jadi kepala, nggak jadi kerja. Yakinlah dicukupi oleh Allah. Jadi keyakinan bahwa diri dicukupi. Makanya rezeki itu ada rezeki yang Allah tetapkan, ada rezeki yang Allah bonuskan. Setiap orang dapat rezeki, nggak usah khawatir. Tetapi diberi bonus berapa, lebih berapa oleh Allah, ada ikhtiar tambahan yang harus diusahakan. Baik, semakin meyakini bahwa manusia harus yakin bahwa kalau rezeki memang sudah diatur sebelum dia hadir ke dunia, begitu ya Ustadz ya. Baik, kalau kita bicara soal tadi ada satu trik soal ibadah. Kita perlu trik kedua tadi Ustadz belum melengkapi begitu ya. Bahwa nikah itu ibadah. Trik yang pertama niat karena Allah. Yang kedua saudaraku, kalau sudah niat lillahi ta'ala, dalam rumah tangga harus diisi ibadah kepada Allah. Ketika ada orang mengatakan lillah dalam pernikahan, tetapi maaf 5 waktu masih bolong-bolong. 5 waktu masih sholat maghrib aja, berarti masih belum lillah. Masih duniawi yang dia kejar. Kalau sudah lillah dalam pernikahan, maka harus dibuktikan lillah itu. Bukti yang sangat real sebagai trik yang kedua, dalam rumah tangga diisi dengan ibadah kepada Allah. Inilah praktek yang mungkin sering kita baca. Dalam surah Al-Fatihah pasti kita baca kalau kita sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami minta tolong. Na'budu dulu baru nasta'in. Nyembah dulu baru minta. Nyembah dulu baru beribadah. Kalau ini kita kaitkan dengan konteks orang yang melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, salah satu rukun umroh dan haji adalah tawaf dan sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Tidak sah kalau sa'i dulu baru tawaf. Harus tawaf dulu 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah, baru sa'i. Tawaf simbol ibadah, sa'i simbol berikhtiar. Inilah praktek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa di dalam rumah tangga, ibadah yang harus diutamakan. Yang kedua, bekerja kepada Allah. Bekerja mungkin ada yang ke kantor, ke pabrik dan lain sebagainya. Itu kan ikhtiar manusiawi. Ini trik yang kedua. Jangan dibalik. Rata-rata manusia dibalik. Bekerja dulu, baru kalau sempat ibadah.
teorinya iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Kalau ini kita balik, maaf sekali lagi maaf, sholat kita ndak sah loh. Begitu pula ketika dalam praktek bekerja dulu baru beribadah, maka bisa jadi menjadi persoalan kehidupan kita, rumah tangga kita, urusan kita ruwet. Kenapa? Prakteknya kita balik. Begitu. Baik, Ustadz, ini kan sejatinya beribadah adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal-hal dalam pernikahan yang bisa mengurangi pahala ibadah itu sendiri, Ustadz. Apa yang bisa disampaikan? Dalam pernikahan ada yang mengurangi ibadah. Betul. Apa itu? Marah. Marah. Oleh karena itu, maaf, ini perempuan sama laki itu kan sifatnya sedikit beda kan. Kalau laki itu kan keturunan Nabi Adam, disebut kaum Adam. Coba kita lihat, Adam, mingkem kan. Kalau ibu-ibu biasanya disebut kaum Hawa. Coba, Hawa, nggak pernah mingkem. Makanya kalau dalam rumah tangga, ibu-ibu itu selalu ini nggak bisa mingkem. Nggak usah kaget bapak-bapak. Solusinya gampang. Kalau ibu-ibu di rumah nggak bisa mingkem, carikan lem. Lemnya namanya duit. Jadi lemnya namanya duit. Insya Allah nggak banyak bicara gitu nih. Jadi rumah tangga itu sering terkurangi ibadahnya, itu sering terkurangi pahala dalam rumah tangga itu marah. Yang sang suami sering bentak istrinya, istri sering marahin suaminya, terlebih kalau tanggal tua. Lah begitu. Inilah yang sering mengurangi pahala di dalam rumah tangga. Sehingga apa? Terjadi percekcokan. Kalau sudah terjadi percekcokan, akhirnya apa? Terjadi permusuhan. Makanya dalam surah At-Taghabun sudah Allah ingatkan. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kan begitu. Yang dipanggil hai oleh Allah, ini yang iman. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istrimu. Kalau lengkapnya ya istri-istrimu. Kalau ngomong sama bapak, kalau ngomong sama ibu, sesungguhnya sebagian dari suamimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwallakum, bisa menjadi musuhmu. Ayatnya begini kok. Anak bisa menjadi musuh, istri bisa menjadi musuh, suami bisa menjadi musuh. Oleh karena itu, maaf, jangan dikit-dikit marah. Yang enak marahnya hanya dikit. Tapi kalau ibu-ibu beralasan gini, Ustadz, ya saya marah Ustadz karena nafkah saya kurang begitu. Nah ini soal nafkah nih, kita akan bahas, tapi jangan dijawab dulu Ustadz, karena kita harus jeda. Pemirsa siar saurakan kembali usai jeda. Yang kewajiban memberi nafkah bukan istri kepada suami, tapi suami kepada istri. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur, pemirsa masih bersama Ustadz Darmawan Soleh. Saya tadi bertanya kepada Pak Ustadz bagaimana pengaturan nafkah dalam rumah tangga. Karena kalau ibu-ibu biasanya marah-marah itu disebabkan kurangnya nafkah, ya kan. Itu pasti ada keributan dalam rumah tangga soal nafkah. Nah bagaimana pengelolaan nafkah dalam rumah tangga Ustadz? Sebenarnya sederhana pengelolaan nafkah dalam rumah tangga. Bagaimana sederhananya itu? Harus ada asas keterbukaan. Istri harus berani ngomong sama suami. Bang, duit abang, duit saya. Sementara duitku ya
Nggak usah dijawab, Rata-rata karena kita itu. sudah tahu semua jawabannya. Nggak boleh begitu. Ini namanya nggak terbuka. Yang namanya asas keterbukaan itu orang istri harus berani ngomong sama sama suaminya. Bang, uang abang uang saya. Uang saya uangnya abang. Siapa yang butuh ambil. Wah, itu top markotop kalau bisa seperti itu. Kenapa? Ketika ada asas keterbukaan seperti ini, maka suami tahu dan akan ridho. Oh, ternyata duitnya istri juga duit saya, sehingga ketika saya butuh saya ambil. Ketika suami ridho, maka akan menjadi jalan, rezeki akan dibuka dari mana saja oleh Allah. Jadi ini memang problematika yang sangat sering terjadi di rumah tangga, adalah persoalan nafkah. Sehingga kalau saya boleh nyaranin untuk ibu-ibu nih, untuk ibu saya boleh nyaranin begini. Dalam rumah tangga biar betul-betul berkah, rumah tangganya betul-betul bernilai ibadah, jangan minta duit sama suami. Ini ibu-ibu langsung dengerin, langsung melotot ini. Jangan minta duit sama suami. Oh, ini kalau ibu-ibu sebelahan sama suaminya, langsung suaminya nyenggol. Dengerin tuh Bu, begitu langsung. Dengerin tuh Bu, gitu. Terus ibu-ibunya komen gini, Ustadz kalau beras habis saya gimana bilangnya gitu kan, gas habis gimana bilang kalau saya tidak bisa minta duit sama suami begitu. Ini kayaknya perwakilan ini. Nah, tapi bapak-bapak jangan seneng dulu nih. Ada kelanjutannya. Bapak-bapak karena punya kewajiban memberi nafkah. Ketika bapak-bapak kita nih yang dapat duit, kasihkan semua kepada istrinya. Wah, langsung alhamdulillah. Begitu. Nah, tapi bapak-bapak ada yang ngomong dari belakang ini. Gimana kasihkan duit sama istri semua? Kalau saya mau beli kopi aja bertengkar 3 hari. Maka maaf, ayo kita sadari asas keterbukaan tadi. Jadi duitnya suami, duitnya istri. Duitnya istri, duitnya suami. Siapa yang butuh ambil. Tapi perlu diingat, yang kewajiban memberi nafkah bukan istri kepada suami, tapi suami kepada istri. Sehingga ketika duit habis, maka kewajiban suami untuk mencarinya kembali, mengisi kembali. Sehingga dalam rumah tangga tidak mudah terjadi percekcokan persoalan nafkah. Baik, Ustadz, kalau manusia hidup sudah pasti ada ujiannya, karena Allah sudah menentukan rezeki berikut dengan ujiannya begitu ya. Ketika manusia meninggal, cukup umurnya di dunia, berarti ujiannya juga selesai begitu ya. Nah, ujian di dunia yang ujian selesai. di dunia sudah selesai, nanti hitungannya nanti di akhirat begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal ujian-ujian dalam pernikahan yang bisa diinformasikan apa Ustadz? Ujian dalam pernikahan tadi yang pertama masalah nafkah ya. Ketika sang suami istilahnya tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Terlebih istrinya itu banyak pengeluaran, sementara suaminya pemasukannya sedikit. Itu ujian yang paling berat bagi seorang istri. Yang kedua adalah ujian kesetiaan. Ini rata-rata yang terjadi dalam rumah tangga. Maka mungkin punya keyakinan atau seorang istri dan suami harus punya patokan bahwa istriku adalah yang tercantik, suamiku adalah yang tertampan. Walaupun ada orang yang lebih tampan dari suamiku, tidak boleh istri ngomong lebih tampan. Begitu pula ketika seorang suami ada yang lebih cantik daripada istrinya, tidak boleh di depan istri ngomong lebih cantik. Kenapa? Pasti menyinggung perasaan istrinya. Maka yang harus harus dikuatkan di dalam diri adalah nikah sekali untuk selama-lamanya. Nikah pada saat akad nikah itu mengguncang arsy Allah. Jangan sampai arsy Allah terguncang. Yang kedua karena perceraian. Sehingga di dalam pernikahan dikuatkan nikah beribadah untuk selama-lamanya. Hanya nyawa yang menjadi akhir penentu akhir dalam pernikahan itu. Maksudnya hanya berpisahnya nyawa, artinya kematian. Begitu. Baik Ustadz, tidak sedikit rumah tangga dicampuri oleh mertua, orang tua dan lain sebagainya.
Bagaimana pernikahan itu menyikapi ketika ada orang tua yang ikut campur dalam pengelolaan rumah tangga anak ya? Yang pertama, mestinya ini saya lihat dari sudut pandang orang tua atau mertua dulu. Bagi orang tua yang anak putrinya, anak perempuannya sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka serahkan semuanya total. Itu adalah hak dari suaminya. Orang tua sudah tidak punya hak apalagi ikut campur dalam rumah tangganya. Begitu pula ketika seorang orang tua yang anak laki-lakinya sudah berumah tangga, sudah nikah. Maka berilah dia kesempatan untuk belajar mengatur rumah tangganya dari bawah. Orang tua hanya punya kewajiban untuk mendoakan. Ini kalau dilihat dari perspektif orang tua. Tetapi banyak juga kita temui orang tua atau bahkan mertua ikut campur dalam rumah tangga. Maka langkah yang terbaik adalah minta pengaturan Allah yang terbaik. Ya Allah, aturlah diri saya, aturlah suami saya. Istri yang ngomong. Kalau suami yang ngomong, aturlah istri saya, aturlah rumah tangga saya. Sungguh ya Allah, hanya pengaturan-Mu lah yang pasti dan selalu benar ya Allah. Sungguh ya Allah, jikalau Engkau yang mengatur, pasti selalu benar ya Allah. Sehingga ketika Allah ikut campur dalam rumah tangga untuk mengatur, pengaturan orang tua, pengaturan mertua tak akan punya efek banyak dalam rumah tangga. Karena sudah dipagari dengan pengaturan Allah yang maha sempurna. Baik Ustadz, dari perbincangan kita selama 30 menit ini, apa yang bisa ditarik kesimpulan terkait dengan menikah itu ibadah Ustadz? Agar nikah kita bernilai ibadah, satu, niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua, di dalam pernikahan harus diisi ibadah kepada Allah. Yang ketiga, jangan dikit-dikit marah, tapi yang enak marahnya hanya sedikit. Barangkali itu masih saya. Baik, terima kasih Ustadz Darmawan Soleh. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri pertemuan kita dengan mengangkat tema menikah itu ibadah. Semoga bisa mendapat masukan bagi Anda-Anda yang menjalankan rumah tangga dengan harapan mendapat ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ganjaran pahala begitu. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa, Syiar Sahur harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Kita bertemu dalam Syiar Sahur berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.